Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di Jumat yang kedua dari bulan yang mulia, bulan Dzulqa'dah ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kekuatan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita berbagai macam kenikmatan untuk menambah bekal kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah ibadah kita yang semua itu kelak akan bermanfaat untuk kita di negeri akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka dengan baik sampai hari pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, menyampaikan kepada kita sekalian bahwa dari 12 bulan yang telah diciptakan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 4 bulan yang kemudian dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bulan-bulan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana amalan perbuatan, amalan-amalan soleh kita di dalam 4 bulan tersebut dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dosa dan kemaksiatan di dalam 4 bulan yang agung itu juga dilipat gandakan balasan dan hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 syahran, 12 bulan. Hal yang sudah dimaklumi oleh setiap kita. Fi kitabillah, 12 bulan telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya. Yauma khalaqas samawati wal ard, yaitu ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah telah tetapkan 12 bulan tersebut. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Ada 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, agungkan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Dzalika ad-dinul qayyim, kata Allah, itulah petunjuk agama yang lurus. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, maka jangan sekali-kali kalian menzalimi diri kalian, berbuat kemaksiatan dan dosa, menzalimi diri kalian di dalam bulan-bulan yang agung dan mulia tersebut. Allah mengatakan secara umum kepada kita jemaah sekalian, memberitahukan secara umum kepada kita bahwa dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ada 4 bulan yang Allah agungkan. Lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau yang kemudian datang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan kepada kita apa saja 4 bulan yang Allah maksudkan itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun mutawaliyat." Ada 3 bulan yang datang secara berturut-turut, wa wahidun fard, dan ada 1 bulan secara terpisah. 3 bulan yang datang secara berturut-turut adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Bulan ini, bulan depan, dan bulan berikutnya lagi, itu adalah bulan-bulan yang sangat agung dan mulia. Dan 1 bulan terpisah, yaitu Rajabun Mudhar, yaitu bulan Rajab. 4 bulan yang agung ini jemaah sekalian, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Selain daripada bulan suci Ramadan, 4 bulan ini adalah bulan yang sangat dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Dzalika ad-dinul qayyim." Itulah petunjuk agama yang lurus.
fala tazlimu fihinna anfusakum, maka jangan sekali-kali kalian menzalimi diri kalian di dalam bulan-bulan yang agung dan mulia itu. Jemaah sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kezaliman terhadap diri kita yaitu dengan melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, tidak menjalankan isi Al-Qur'anul Karim, tidak menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, itu semua adalah bentuk kezaliman terhadap diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma awrathna al-kitaba alladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi." Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian kami wariskan Al-Qur'an itu kepada hamba-hamba kami. Kami berikan Al-Quran itu kepada hamba-hamba kami, kata Allah. Tapi ternyata di antara hamba-hamba kami itu ada orang-orang yang menzolimi dirinya, yaitu tidak menjalankan isi Al-Quran itu dengan baik, tidak menjalankan, mengamalkan dan mengaplikasikan isi Al-Quranul Karim dalam kehidupannya. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah, kita adalah manusia yang lemah. Kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang lemah. Sedikit saja aturan kadang susah untuk kita kerjakan, kadang susah untuk kita patuhi. Apalagi dengan banyaknya aturan dan perintah yang ada di dalam Al-Quran. Memang kita adalah manusia yang lemah, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mengamalkan dan mengaplikasikan isi daripada Al-Quranul Karim sesuai dengan kemampuan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membebani satu jiwa manusia pun kecuali sesuai dengan kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Oleh karena itu, Nabi SAW telah datang dan menyampaikan kepada kita umatnya. Kata Nabi SAW, "Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku perintahkan kepada kalian wahai umatku, maka lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Allah perintahkan melalui lisan Nabi alaihi salatu wasalam untuk kita berusaha, berupaya mengamalkan ajaran isi Al-Quranul Karim sesuai dengan kemampuan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Namun jemaah sekalian, perlu kita pahami dan perlu kita ingat dengan baik, kapan Allah memberikan kita kemampuan untuk mengamalkan isi Al-Quran, tapi kita justru meninggalkan isi Al-Quran, maka pada saat itu kita adalah orang-orang yang telah berbuat kezaliman terhadap diri kita dengan meninggalkan Al-Quranul Karim sebagai pedoman hidup kita menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk menzalimi diri sendiri adalah ketika kita dengan mudahnya melakukan dosa-dosa yang padahal itu telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan padahal kita mampu untuk meninggalkannya tanpa melihat kemampuan kita. Nabi SAW telah mengatakan, "Wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apa yang aku larang dari kalian wahai umatku, maka jauhilah. Nabi tidak mengatakan jauhilah sesuai dengan kemampuan kalian, karena untuk menjauhi dosa sebenarnya setiap orang mampu untuk melakukannya dan tidak membutuhkan kemampuan. Sebaliknya, pada saat Nabi SAW mengatakan, apa yang aku perintahkan kepada kalian, lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian, karena melakukan perintah Allah membutuhkan kemampuan dari setiap orang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara meninggalkan dosa hanya membutuhkan kejujuran sebenarnya. Siapa yang jujur, maka dia akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meninggalkan dosa dan kemaksiatan tersebut. Makanya Nabi mengatakan, "Wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apa yang aku larang dari kalian, maka tinggalkanlah. Dan Nabi tidak mengatakan tinggalkan sesuai dengan kemampuan, karena Nabi
cari tahu siapa yang jujur dengan Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, maka Allah akan membantunya untuk meninggalkan hal-hal yang berbau dosa tersebut. Siapa yang terjatuh ke dalam dosa dan kemaksiatan padahal dia mampu untuk meninggalkannya, sungguh dia telah berbuat kezaliman terhadap dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum." Dan orang-orang yang melakukan perbuatan keji, perbuatan fahisyah atau menzalimi diri mereka dengan dosa dan kemaksiatan. Tapi jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha rahmat, maha rahim, al-ghafur, zat yang maha pengampun, at-tawwab, zat yang maha penerima taubat. Seberapa banyak pun kezaliman terhadap diri kita sendiri, seberapa banyak pun dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan padahal kita mampu untuk meninggalkannya, Allah tetap memiliki nama Al-Ghafur, Allah tetap memiliki nama At-Tawwab. Allah tetap memberikan kesempatan kepada kita sebagai hamba-hambanya untuk kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an." Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Itu sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah tahu kita adalah hamba-hamba yang lemah. Allah tahu kita adalah hamba-hamba yang mungkin masih sangat sulit untuk meninggalkan sepenuhnya dosa dan kemaksiatan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengampuni semua dosa. Allah sudah memberikan kabar gembira kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Tinggal dari kita sebagai hamba-hambanya, maukah kita untuk selalu kembali bertaubat kepada Allah? Maukah kita untuk selalu kembali memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah kita tetap di dalam dosa itu dan tidak mau kembali meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Jika kita termasuk hamba yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka taubat kita, jika itu adalah taubat yang jujur dan benar, maka taubat itu akan membawa kita untuk kemudian beramal ibadah, melaksanakan isi Al-Quran itu perlahan-lahan dengan baik dan benar. Namun jika kita tidak mau kembali kepada Allah, maka ketahuilah jemaah sekalian, dosa-dosa itu akan menghalangi kita dari ibadah kepada Allah, dan justru dosa-dosa itu akan membawa kita kepada dosa-dosa yang berikutnya. Wallahul musta'an. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang berada di salah satu dari bulan-bulan yang agung yang kami sampaikan pada khutbah pertama tadi. Kita berada di pertengahan dari bulan Dzulqa'dah, dan bulan depan kita masih berada di bulan yang agung, bulan Dzulhijjah, dan bulan berikutnya pun kita masih berada di salah satu dari 4 bulan yang mulia tersebut, yaitu bulan Muharram. 3 bulan datang secara berturut-turut. Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kita untuk benar-benar memanfaatkan setiap kesempatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ini. Ingatlah, di dalam bulan-bulan yang agung dan mulia ini jemaah sekalian, amalan perbuatan kita, amalan soleh kita, meskipun itu adalah amalan yang kecil, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, dosa dan kesalahan, kemaksiatan kita, meskipun itu kecil di pandangan kita, tapi boleh jadi dia menjadi sesuatu yang membinasakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian menyangka itu adalah sesuatu yang kecil, sepele, tapi Allah Subhanahu wa taala katakan di sisi Allah itu adalah sesuatu yang besar. Oleh karena itu jemaah sekalian, tidak semua orang Allah berikan kesempatan berjumpa dengan bulan yang agung dan mulia seperti Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram nantinya. Tidak semua orang bisa mendapatkan bulan-bulan yang agung dan mulia tersebut. Berapa banyak orang yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allah memberikan izin kepada kita untuk berjumpa dengan bulan yang agung ini. Jangan pernah disia-siakan, karena kita tidak tahu apakah kita akan berjumpa dengan kesempatan-kesempatan beramal ibadah seperti ini, ataukah nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sementara bekal kita untuk berjumpa dengannya belum terpenuhi dengan baik. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong, membantu kita dan menguatkan kita untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, dan kelak menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung dan berhasil di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari api neraka dan Allah masukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang menang, dialah orang yang beruntung pada hari kiamat kelak, dan semoga kita termasuk di antara orang-orang tersebut.